Bukan santai, dari awal saya bilang, ini harus kau hadapi dan kau harus terima. Memang kejadiannya seperti ini bukan tindak pidana. Bukan ditunda lagi ya, karena dokternya memang sekarang tidak di Jakarta, tadi keterangannya ada di luar kota Jakarta dan ada waktunya hari Selasa. Ya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan pada hari Selasa nanti. Ya, sekaligus kami akan membawa saksi-saksi yang meringankan gitu, terkait dengan peristiwa itu. Jadi kalau ini adalah tindak pidana yang diduga lalai menyebabkan orang luka berat, nah, nanti tinggal diukur nih seberat apa yang harus dihukum, ditimpahkan kepada Gaga. Kalau Gaga lalai tidak bisa kita hindarin, itu peristiwa ada, perbuatan itu ada, tinggal nanti bagaimana itu lihat dari proses persidangan ya. Bang, kenapa sih Bang dokter ini sangat penting gitu Bang di kesaksian untuk hari makanya ditunda Bang? Sangat penting, kenapa sangat penting? Nanti setelah sidang. Karena kalau sekarang saya jelaskan berarti tidak perlu lagi disidangkan. Sangat penting. Bang, saksi-saksi yang meringankan ini meringankan seperti apa ya Bang? Ya nanti akan bercerita, jadi tidak mungkin bercerita tentang kecelakaan ya, tapi bagaimana seperti apa, ya, bagaimana seperti apa hari Selasa, itu aja jawabannya. Kalau sekarang saya jelaskan, ya saya nggak mungkin dong harus bawa saksi, masa saya harus jelaskan keterangan saksi itu di persidangan ini, di mana di materi ini, kan nanti hari Selasa, setelah mereka diperiksa, nggak apa-apa saya sampaikan. Kalau sekarang kan berarti saya mendahului persidangan, itu nggak boleh nanti jadinya. Siapa aja nanti Bang yang Ada yang jelas ada 3 yang pasti. Kita berharap 4 orang. Ya, semuanya sih pasti bercerita ya. Tapi kalau kejadian kecelakaan itu terjadi, tidak ada yang bisa. Itu lalai. Dari awal saya bilang Anda sudah lalai, tinggal bagaimana mengukur apakah ini menjadi berat buat Gaga atau tidak, itu di dalam proses persidangan ini. saksi siapa aja Dari Bang? awal. Saksinya ada 3 yang sudah dipastikan, namanya nanti pada saat sidang disampaikan. Salah satu ibunya Bang ya? Saya belum tahu, apa ibunya, apa ayahnya, apa siapa, belum tahu. Bang, dalam artian berarti karena lalai Gaga memang harus dihukum Bang? Kalau pasalnya orang lalai menyebabkan luka pasti dihukum, tinggal berat hukumannya seperti apa. Dari awal dia minta tolong, saya bilang Anda lalai, nggak bisa, itu ada kelalaian. Gitu. Kelalaian Anda menyebabkan orang luka, itu faktanya seperti itu. Tinggal kenapa dan seterusnya itu kita lihat di proses persidangan. Apakah ada alasan yang bisa meringankan? Apakah ada alasan yang memberatkan? Nanti itu di dalam proses persidangan dan inilah yang digali di dalam proses ini. Karena di sidang itu nanti akan dilihat apakah ada alasan yang memberatkan, apa ada alasan yang meringankan. Inilah yang kita gali. Kalau perbuatan itu ada, nggak bisa dihindarin. Itu ada, pasti. Gaga sempat menyampaikan apa Bang di dalam persidangan? Nggak ada, dia cuma menyampaikan sehat saja. Ditanya sehat, siap sidang siap. Nah, nanti sidang hari Selasa dia dihadirkan lagi. Dihadirkan lagi Bang, Selasa depan. Kemarin kan memohon untuk melayat ya Bang ya, itu bagaimana dikabulkan? Setelah dipertimbangkan, Gaga mengambil sikap mendoakan dan juga tidak mau mengganggu keluarga Laura yang lagi husuk ya di kejadian dengan duka cita yang dihadapi. Jadi jangan sampai dia datang terus menimbulkan sesuatu. Jadi biar aja lah saya mendoakan sehingga kita konsentrasi di proses persidangan. Bukan karena penolakan Bang? Nggak, kan belum diajukan. Saya jadi kan harus saya ajukan secara tertulis, tapi setelah sidang dia ngomong sama saya doakan aja lah. Tadi kelihatannya kondisi Gaga lebih nerima ya Mbak? Maksudnya lebih santai kayaknya? Bukan santai, dari awal saya bilang ini harus kau hadapi dan kau harus terima. Memang kejadiannya seperti ini bukan tindak pidana. Ada hal-hal yang masih ditafsir-tafsirkan, misalnya penipuan, yang ini bisa aja bukan penipuan, mungkin perdata. Ini enggak, ini ada, enggak bisa. Ini harus kau hadapi. Tinggal apakah perbuatan kamu itu berat, sangat berat, atau tidak ada alasan yang meringankan, atau hanya semuanya alasan yang memberatkan. Inilah proses sidang ini sekarang digali. Supaya seperti apa sih, apa yang dilakukan dan seterusnya itu di sini.
Bang, mungkin terkait di apa namanya beberapa di medsos gitu ya, beberapa ada video-video yang menyatakan bahwa di situ ada tindakan apa ya, semacam kayak pemolorotan gitu, nanti akan ada ininya juga nggak bang? Waduh, itu nanti di sidang itu materinya Gaga ya. Nah, Yang jelas kejadian Gaga waktu kecelakaan itu umur 19 tahun. Jadi umur 19 tahun saya belum tanya apakah dia sudah bekerja atau belum, saya nggak tahu. Apakah dia mempunyai pekerjaan lain. Yang jelas tadi waktu kemarin saya tanya itu umur 19 tahun pada saat kejadian. Bang, tidak mencoba untuk mengajukan penanggung-penanganan, Bang? Saya pikir itu nanti di majelis hakim ya. Apakah memang perlu diajukan atau tidak, karena kami sudah pernah. Saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Yang jelas kita mencoba sekarang apakah ada alasan-alasan yang bisa meringankan Gaga. Apakah semua itu adalah harus diberatkan, itu sekarang. Tapi kalau perbuatan itu ada, dia lalai, iya, karena lalainya itu menyebabkan orang luka, itu nggak bisa tidak, itu ada, itu peristiwa hukum. Ada bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Artinya dulu kan sempat bertanggung jawab, katanya sempat mengurus Laura juga dulu gitu. Artinya itu bisa meringankan tidak, Bang? Ya itu nanti proses Gaga diperiksa, nanti pasti akan dijelaskan semua. Kalau sekarang saya jelaskan, akhirnya kan Gaga tidak perlu diperiksa lagi nanti. Bang, terkait tuntutan netizen untuk menghukum Gaga lebih berat karena motor Laura gimana? Kejadian tahun 2019, kecelakaan. Laura meninggal tahun 2021, rentang hampir setahun lebih ya. Apakah ada relevansinya? Saya nggak tahu. Yang jelas turut berduka cita. Kami atas nama itu turut berduka cita, bahkan saya ajak ayahnya untuk ikut ke rumah duka. Saya secara pribadi sangat berduka gitu loh. Dan saya orang yang pertama kali sejak tahun 2000 yang menyuruh ayahnya Gaga, udah tuntasin saja ini masalah. Kenapa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik? Ini persoalan. Saya nggak tahu. Saya cuma nasihatin karena saya teman kuliahnya, saya nasihatin. Setelah itu saya nggak tahu dia hanya datang membawakan surat perintah penahanan terus minta tolong. Ya udah, ini pasalnya adalah kecelakaan. Ini ada kejadian, ada peristiwa, ada semuanya. Bang, Pasti dihukum. Apa karena faktor penarikan uang ATM yang diam-diam itu, Bang, oleh Gaga? Nggak ada kaitannya. Uang itu nggak terlalu signifikan lah persoalan itu. Itu salah satu kekecewaan mamanya Laura, Bang. Artinya ATM Laura dipegang sama Gaga waktu itu. Kan sudah dijelaskan sama Gaga bahwa itu atas persetujuan Laura. Artinya tidak mungkin seseorang menggunakan ATM tanpa persetujuan si pemilik ATM. Nah kalau sekarang persoalkan kepada orang yang memberikan izin saat itu. Tapi Lauranya kan sudah tidak ada. Saya pikir tidak perlu lagi kita membahas hal-hal yang pernah dia dilakukan. Yang penting kita doakan bahwa dia ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima semuanya. Saya turut berduka gitu atas kejadian ini. Bang, Sebagai sesama manusia kita berduka cita ya. Bang, ini kan Laura sudah tidak mencoba untuk mendiskusikan lagi dengan keluarga gitu. Saya coba akan sarankan. Tadi saya sempat duduk di sini juga berpikir untuk seperti itu. Karena itu yang terbaik. Ini kan semua itu harus diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Apa sih yang tidak bisa kalau kita bicarakan baik-baik? Saya coba akan bicarakan. Dari awal saya ya orang yang pertama kali menyuruh ini tuntasin saja. Artinya ini kan kecelakaan. Gitu loh. Jadi di mana memang anakmu lalai, saya bilang begitu. Dia bawa mobil terus celaka kan, itu kan lalai, nggak bisa nggak. Coba selesain lah. Itu tahun 2020 saya bilang. Setelah itu saya nggak ngikutin lagi.